Iya, aromanya bukan seperti teh Pahit biasa. teh ya. Oh iya, ada lebih flower ya rasanya, Lebih lebih bunga flower, ya. lebih seperti bunga. Kita adalah satu-satunya produsen teh terbesar di dunia yang minum tehnya paling sedikit. Indonesia paling sedikit minum tehnya. Di antara negara produsen Iya. lain, China, India, Kenya, Sri Lanka, mereka produsen, mereka minum tehnya banyak. Mereka juga minum teh banyak. Kita produsen, kita minum tehnya paling sedikit. Paling sedikit. Bismillah. Assalamualaikum, halo Sobat Otka. Hari ini kita pengen ngebahas serba-serbi teh. Nah, kalau selama ini kan kita taunya teh ya teh yang lagi viral aja nih, yang ngantrinya panjang di mall. Atau apa, Thai tea, kemudian apa lagi, matcha gitu. Kemudian apa, boba milk tea, kan kita taunya itu-itu aja. Padahal sebenarnya teh itu banyak luas sekali keilmuannya. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu praktisi dan orang yang mempelajari lebih dalam terkait teh. Nah, ini sahabat saya, Mas Asfia. Ya, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar, Mas Asfia? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Nah, beliau ini sudah berapa tahun mendalami dunia tentang teh? Ini 2026 berarti tahun ke-11. Tahun ke-11, Masya Allah. Udah lumayan ya? Udah lumayan. Nah, sebelum kita bahas detail tentang tehnya, apa yang bikin Mas Asfia tertarik dengan teh sebenarnya? Jadi ceritanya 2015 itu saya ditanya sama staff di testing di kantor, di rumah minum teh apa? Oke. Saya jawab di rumah nggak minum teh. Kenapa? Karena waktu itu yang ada di dalam pikiran saya teh itu harus campur dengan gula. Iya. Teh manis ya kita tahu. Iya, harus manis. Saya takut diabetes gitu. Jadi saya bilang saya nggak minum teh. Pak, dia bilang karena saya nggak mau minum gula. Iya. Lalu beliau jawab, enggak, teh yang enak itu justru bisa diminum tanpa gula. Iya. Beliau bilang. Lalu beliau kasih saya teh oolong waktu itu. Beliau minta saya buat nyeduh di rumah. Airnya jangan terlalu panas, rendamnya jangan terlalu lama. Simpel. Pulang ke rumah, saya seduh, dan begitu saya minum, oh ternyata enak ya. Beda ya. Wangi ya, beda gitu dengan ya. yang biasa saya minum. Lalu sejak saat itu saya suka sama teh, dan akhirnya saya tahu kalau yang bisa diminum tanpa gula itu memang yang kualitasnya bagus. Teh yang bagus ya. Teh yang bagus, teh yang kualitasnya bagus. Nah, ini menarik nih tadi tuh. Dapat infonya dari staf di kantor yang memang posisinya sebagai tea tester. Kantornya apa? Nama perusahaannya itu Indo Global. Jadi kita supply bahan baku teh ke pabrik. Kantor kita tuh punya kebun, punya pabrik juga, punya tea lab juga. Di situ sehari-hari sampel auction datang, sampel teh datang, yang kita beli dari auction, kita beli dari kebun juga, kita bawa dari pabrik sendiri juga, kita testing, kita catat hasilnya, lalu nanti yang mau dibeli kita kirim PO-nya ke bagian pembelian. Di T-Lab itulah saya belajar gimana teh di testing, gimana teh di grading, terminologinya apa, kalau mau di blend, blendnya seperti apa dan kenapa. Nah menarik nih. Background pendidikannya sendiri Mas Asfia apa aslinya? Saya SMA nggak pernah IPA. Kuliah juga nggak pernah IPB gitu ya. Kuliah saya manajemen pendidikan Islam. Sebenarnya kalau ditanya background pendidikan sama apa yang dilakuin sekarang, mungkin satu-satunya yang nyambung adalah tujuan dari pendidikan itu sendiri. Tujuan kita dulu belajar tujuan dari pendidikan itu adalah kemandirian dan kedewasaan. Saya melihat semakin terdidik seseorang, semakin dia dewasa. Dewasa dalam semuanya, dewasa dalam bercakap, dewasa dalam bersifat begitu. Jadi saya nggak pernah science belajar IPA. Ya pernah cuma sebentar gitu. Maksudnya nggak pernah mendalami gitu, apalagi mendalami pertanian gitu. Nah, kemudian mulai tertarik sejak nyobain teh oolong gitu ya. Terus belajarnya sendiri ya, karena memang kantornya berurusan dengan teh, jadi ada kesempatan untuk lebih mendalami ya. Nah, awal mula nih, kan Mas Asfia punya brand namanya, nah beliau juga co-founder ya, founder dari Teh Nusantara. Nah, awal mula Teh Nusantara ini dari mana? Jadi waktu itu saya ditanya sama orang yang ngebawa saya ke kantor gitu ya, beliau udah seperti ayah angkat saya sendiri. Beliau nanya, karena kita sama-sama dari Kalimantan, beliau nanya, setelah lulus kuliah mau jadi apa? Jawaban saya satu, saya nggak mau pulang kampung. Karena udah bertahun-tahun merantau ke Bogor, dan saya rasa saya bisa hidup di sini nih. Kalau merantau ke kampung mungkin harus mulai sesuatu yang baru, harus bikin fondasi baru yang saya nggak ada bayangannya gitu. Dia bilang
saya nggak mau pulang kampung. Jadi mau apa? Mau usaha aja gitu. Usaha apa? Waktu itu belum ada bayangan. Iya. Usaha apa aja deh. Terus beliau bilang, coba jualin teh. Gitu. Mm-mm. Kan kita banyak barang. Iya. Kantor punya macam-macam teh. Terus terang, waktu itu yang langsung ada di pikiran saya adalah bukan menjual barang seperti yang dijual kantor. Iya, iya. Karena yang dijual kantor itu adalah teh yang mass production, yang buat bahan baku teh celup dan Iya, iya. lain-lain. Saya sering melihat di kantor itu ada teh-teh yang premium, yang Iya. daun utuh, yang sering kita jadikan komplementari ke Oke. klien-klien kita. Iya, iya. Dia bilang, gimana kalau saya ngejual yang ini Mm-mm. bagus gitu. Ya beliau bilang kalau ada pasarnya coba. Mm-mm. Udah kita beli dari kantor. Waktu itu belum ada merek. Iya. Ya seperti biasa orang baru mulai jualan pasti masarnya ke teman-teman dulu. Iya, iya. Ternyata banyak yang suka. Udah. Mm-mm. Lalu beliau bilang kalau bisa punya brand. Mm-mm. Karena kalau punya brand itu punya jembatan. Iya. Orang mungkin kenal kita. Orang mau beli produk kita karena kita. Iya. Tapi kalau orangnya nggak kenal, supaya bisa beli produk kita harus melalui brand. Betul, betul. Nah, waktu itu belum kepikiran namanya apa. Tiba-tiba ada teman yang nyelutuk, yang ngusul teh Nusantara aja begitu. Ya udah kita jadiin, kita bikin sampai sekarang. Tapi sekarang di kantor udah enggak nih? Masih Di kantor udah enggak. enggak. Nah, kantor udah enggak. Berarti udah betul-betul fokus dengan teh Nusantara ya. Dengan teh Nusantara. Apa yang menjadi pencetus nih? Kan awalnya ya karena saran dari teman-teman gitu. Terus apa yang menjadi pencetus buat Mas Hafia yang bikin yakin, oh iya nih udah saya bisnisin aja deh, ngurusin teh aja gitu. Mungkin ini dalam ya, dan saya belum pernah menjabarkan ini secara sempurna ke orang lain. Saya percaya, man amila bima alima awrathahullah ilma ma lam ya'lam. Yang artinya barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan mewariskan ilmu yang belum dia ketahui. Iya. Orang-orang awam mungkin bilang ini laduni, Iya. ilmu yang diwariskan langsung oleh Allah. Mm-mm. Saya merasa dalam beberapa kesempatan saya bisa tahu apa yang tadinya nggak tahu Mm-mm. di teh. Iya. Itu karena semakin saya pelajari. Iya. Semakin saya pelajari, semakin saya tahu, semakin saya banyak sharing juga Iya. ke orang-orang yang mau belajar, saya jadi banyak dapat ilmu baru, Iya. banyak dapat point of view baru. Nah, dan saya melihat mungkin yang jualan teh banyak. Iya. Nah, tapi yang benar-benar tahu apa yang mereka jual, Mm-mm. yang benar-benar tahu apa yang mereka pasarkan, Iya. itu nggak banyak. Betul-betul. Karena kebanyakan orang tahu teh diminum, dijual, sudah. Kita turun ke kebun, Iya. kita lihat kondisi kebunnya bagaimana, cocoknya kira-kira dibuat apa, kita bina petaninya, kita lakukan pengolahan sendiri, kita adjust segalanya, dan kita pasarkan sendiri. Oh, jadi berarti harus paham benar-benar dari Benar-benar dari hulu ke hilir. Oke, nah ini menarik karena kalau edukasi terkait kopi, kayaknya kita sekarang udah banyak yang tahu lah gitu. Udah banyak yang tahu. Terkait kopi. Semua orang bisa dibilang pendekar kopi sekarang. Iya. Nah, ya tahulah beans-nya ini, dari Iya. perkebunannya ini gitu. Cara roastingnya gitu. Iya. Nah, teh itu sendiri gimana, Mas Hafia? Kayak gitu juga? Terus terang, ini juga pernah disampaikan di podcast lain. Yang menarik adalah kopi itu barangnya eksklusif, Iya. industrinya inklusif. Oke. Ya, jadi kita bisa melihat cupping coffee Iya. di coffee shop. Betul. Ada beberapa yang adain gratis, ada Iya. beberapa yang adain kursus juga gitu. Betul. Kita bisa belajar latte art, bisa Iya. belajar roasting dan lain-lain. Kalau teh, produknya kita bisa lihat di mana-mana, Betul. tapi tidak untuk pengetahuannya lah. Iya. Begitu. Karena begini, udah Rudi, teh khususnya di Indonesia itu kebanyakan dimiliki perkebunannya oleh pemerintah. Betul. Ya. Iya. Dan semuanya adalah restricted area. Betul. Jadi kita orang awam nggak bisa tiba-tiba datang ke pabrik, Iya. nggak bisa tiba-tiba datang ke proses produksi mereka, bisa tahu gimana mereka testing. Betul. Jadi selama ini susah untuk masuk ke ranah industrinya. Iya. Gitu. Nah, makanya saya yang berada di dalam industri yang kebenaran swasta, saya minta izin ke atasan saya, gimana kalau saya ngadain workshop. Iya. Gimana caranya orang identifikasi teh bagus gitu. Yang ujungnya adalah kalau orang udah tahu ngebedain yang mana yang bagus, yang mana yang kurang, Iya. orang tahu apa yang harus mereka beli. Betul. Karena selama ini, to be honest, suka atau nggak suka gitu,
banyak orang salah tidak tepat guna lah maksudnya. Iya. Ada kalau bahasa saya tidak tepat guna dalam mengeluarkan uang. Jadi misalnya ada teh, kita beli teh ratusan ribu, puluhan Betul. ribu, ratusan ribu, tapi ternyata isinya teh bubuk begitu. Iya, iya. Nah, padahal dengan harga yang sama kita bisa dapat kualitas yang bagus, yang rasanya beda, aromanya beda, impact ke petaninya juga beda. Karena kalau kita lihat sekarang teh yang mahal ya teh impor ya, yang Impor. dari luar negeri yang brandnya macam-macam dengan rasa yang macam-macam gitu. Iya, Padahal secara kualitas belum tentu lebih baik daripada belum teh tentu lokal lebih juga. baik. Iya. Nah, dan kalau kita bicara fresh, Iya. saya bisa bilang teh lokal itu lebih fresh daripada teh impor. Karena Kenapa? jalur distribusinya tidak panjang. Lebih pendek ya. Nah, jadi misalnya kita tinggal di Jakarta atau di Iya. Bogor gitu ya, tehnya dari Bandung, kan cuma bawa dari Bandung ke Jakarta. Iya, iya. Bayangkan kalau kita beli teh dari Inggris, Betul. pabrikasinya di Dubai misalnya, Iya, iya. atau pabrikasinya di India misalnya, yang udah ada pabriknya ya, di India misalnya. Dari India itu nggak langsung dibawa ke Indonesia udah. Iya, iya. Dari Indonesia, dari India, kargonya kan kargo ekonomis. Betul, betul. Jadi dibawa keliling dulu, dibawa ke Iya, China iya. dulu, dibawa ke Singapura dulu, Iya. baru nanti ke Indonesia. Dari pabrik ke Indonesia tuh bisa sampai sebulan. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya udah nggak fresh. Untuk kita yang orang awam nih, Mhm. sebenarnya teh yang bagus itu teh kayak gimana sih sebenarnya? Simpelnya teh yang bisa kita lihat daunnya. Lihat daunnya. Ya, bukan potongan daun, Mhm. bukan apalagi potongan batang gitu. Nah, menarik nih, karena saya pernah nih di rumah nih, kadang-kadang kan kalau beli teh celup, terus nggak sengaja kebuka nih, Iya. kantongnya. Nah, Memang kadang-kadang kelihatan nih kayaknya bukan daun deh, ini kok Iya. kayak potongan-potongan batang gitu ya. Mhm. Berarti yang selama ini beredar di masyarakat, apalagi teh-teh yang ini ya, banyak juga teh-teh kemasan itu yang kita lihat udah nyampur-nyampur tuh, daunnya Iya. mungkin ada, makanya dipotongnya lebih kecil-kecil gitu. kecil-kecil. Kalau yang bagus itu yang kita bisa lihat daunnya. Oke. Iya. Dan kalau bisa daunnya kecil-kecil. Daunnya yang kecil-kecil. Ya, kita bisa lihat nanti kalau pas udah diseduh. Nah, boleh dipraktekin nggak nih, Mas Asfia? Gimana sih cara nyeduh teh? Kalau teh yang biasa kan kita taunya udah masak air panas, Ya, tehnya mau dicelup kayak atau mau Ah. disaring gitu, Ah. kasih gula, udah selesai Ya. gitu. Nah, kalau teh yang istilahnya premium tuh gimana sih cara nyeduhnya? sebelumnya mungkin sambil nunggu airnya panas, saya Iya. mau ngasih lihat ya. Oke. Apa sih bedanya teh yang bagus tuh dan yang teh yang bagus sama yang biasa beredar di masyarakat Pasaran, ya. gitu. Nah, ini di depan saya ada teh dari Ciwidey. Ini salah satu varian kita yang alhamdulillah bisa masuk ke pasar Jepang sama Eropa. Sudah sampai ke Jepang dan Sudah Eropa. sampai ke Jepang dan Eropa. Dan uniknya di sana teh ini dijual dengan nama aslinya. Oh, Jadi ini teh saya beri nama Pasundan Beauty. Pasundan Beauty. Ah, Apa yang membedakan teh ini dengan teh-teh biasa? yang pertama pastinya ini dari klon atau kultivar yang tidak umum. Oke. Jadi ini bukan dari. Jadi di teh itu ada Arabica, ada Sinensis. Iya. Kalau di kopi kan ada Robusta, ada Arabica. ya. Kalau Robusta dia lebih pahit, kafeinnya Iya. lebih tinggi gitu. Kalau Arabica lebih asam, Biasa lebih lebih manis, fruity lebih gitu ya. fruity. Nah, kalau di teh itu ada Arabica, ada Hmm. Sinensis. Oke. Arabica pohonnya tuh rata-rata daunnya lebih besar, Oke. tapi rasanya lebih cepat. Hmm. Di beberapa kasus lebih pahit, Iya. gitu. Teksturnya lebih tebal. Iya. Kalau Sinensis dia lebih light, lebih wangi, lebih floral, Iya. lebih fruity. Oke. Gitu. Nah, Pasundan Beauty ini kita olah dari Sinensis. Oke. Ini Pasundan Beauty. Pasundan Beauty. Oke. Oh iya, ini kelihatan ininya ya. Kelihatan daunnya. Itu terlihat daunnya. Nah, Oke, daunnya kecil-kecil ya. Oke. Nah, ini tadi kalau kelihatan daunnya. Nah, sementara saya juga bawa contoh ini teh yang banyak beredar di masyarakat. Iya. Nah, jadi buat penonton yang di rumah, kalau punya teh celup nanti boleh dibuka, medianya pakai piring putih atau kertas atau apapun gitu ya, dibuka aja. Kita bisa lihat kalau isinya memang banyak batang gitu, banyak serat. Iya, iya, iya. Nah, Betul, betul. Tapi kadang karena dipotongnya lebih halus, jadi nggak terlalu kelihatan ya. nggak terlalu kelihatan. Kelihatan. Nah, yang sebenarnya kalau kita mau tahu teh itu bagus atau enggak, kita seduh, kita minum tanpa gula. Tanpa gula. Nah, Terus tanda-tandanya apa yang bagus? yang nggak bagus itu pahit, sepet. Pahit. Ya, karena kalau logikanya, kalau fisiknya kecil seperti ini, dia cepat ke ekstrak, Oh iya. jadi cepat pahitnya.
Kalau kayak kopi, kalau yang grindingnya lebih halus juga Lebih halus. ekstraksinya ya. Iya. Nah, dan bahkan karena kita juga punya banyak kebun gula gitu Iya. ya, dan yang banyak orang punya kepentingan untuk jualan gula, Iya. makanya yang dijual teh begini. Oke. Supaya kalaupun pahit, kalaupun sepet bisa ditutupin pakai gula. Pakai gula. Bahkan sekarang itu udah saking praktisnya, Iya. udah ada teh celup yang ada gulanya. Sudah dikasih gula. Nah, ini saya buka. Oke. Ya, baru. Maksudnya nggak ada magic trick Iya. di sini. Ada. Oh iya. Ini teh yang bubuk tadi. Iya. Tapi Plus sudah gula. dikasih gula. Ini mah dominan gula ya. Dominan gula malahan. Dominan gula. Saya susah nyari tehnya. Ini kayak gula disemutin Kayak kelihatannya gula sekilas nih. dia. Dan saya juga baru tahu beberapa waktu yang lalu. Oh ternyata udah ada produk begini ya. Dan ini Iya, kalau mata kita jeli, kalau Iya. dilihat kualitas daun tehnya nggak ada daunnya, batang semua. Betul. Nah, karena coklat kayak serat kayu. Iya. Nah, kalau dari segi kandungan dan khasiatnya sendiri, di batangnya itu masih ada khasiat dan kandungannya. Sebenarnya kalau khasiat dan kandungan tentu yang paling bagus di daun. Tetap ya. di daun ya. Nah, kalau bicara ada atau enggak mungkin ada, tapi sisa. Sisa-sisaan. Kan kalau kita mau dapat yang optimal kan tentu sarinya, Iya. bukan sisanya. Betul. Jadi yang dijual cuma rasa dan warna ya mungkin ya. Iya, dan packaging. Oke. Kita seduh. Oke, silakan kita coba seduh. Nah, cara nyeduh yang benar tuh gimana sih sebenarnya nih? Eh, Kalau kita kan taunya pokoknya air masak mendidih, masukin teh, saring, kasih gula, jadi gitu. Nyeduh teh itu simpel, benar, simpel banget. Jadi yang perlu kita lakukan, tehnya dimasukin ke dalam teko atau ke dalam gelas gitu ya. Ini di-cut aja nanti. Nggak estetik. Kemudian kita tuang. Ada suhu-suhu tertentu nggak? Apa sama kayak kopi gitu? Ada suhu-suhu ideal untuk masing-masing? Sebenarnya sih kalau suhu ada, tapi tiap teh tuh perlu suhu yang berbeda, dan biasanya emang kita cantumin di packaging. Oke. Jadi dituang air panasnya, tunggu kurang lebih 1 menit, dan bagusnya memang ditutup. Oke. Supaya aromanya nggak hilang. Teh ini kan ada banyak jenisnya nih. Ada yang namanya green tea, oolong, segala macam gitu ya, teh putih gitu. Yang membedakan itu apakah dari tanaman tehnya atau dari prosesnya? Yang bedakan tuh dari prosesnya. Jadi tanamannya sama-sama dari pohon teh. Ya. Kalau teh putih biasanya yang diambil pucuknya yang paling atas, kemudian dijemur. Langsung dijemur di dalam greenhouse. Gitu, kayak panas matahari. Habis itu kalau sudah cukup kering, diangkat, dipanen. Udah, kalau teh hijau prosesnya habis dipetik, pucuknya diangin-angin sebentar, habis itu dilayukan. Ada yang dilayukannya dengan sangrai, ada yang dilayukannya dengan kukus. Oh, ada dikukus juga. Ada yang dikukus juga kayak di Jepang. Iya. Jadi makanya lebih gurih gitu. Kemudian digiling, habis digiling dikeringkan. Nah, kalau black tea atau red tea dipetik hari ini, dilayukan kurang lebih 22 jam. Setelah layu digiling, setelah digiling dioksidasi 4-5 jam. Kemudian dikeringkan. Kalau ulong, kalau tadi oksidasinya black tea itu 4-5 jam, ulong itu nggak nyampe 4-5 jam. Oh, lebih singkat tuh. Lebih singkat. Makanya namanya ulong itu semi oksidasi. Something in between green dan black. Gitu. Nah, ini udah. Jadi poin yang paling penting dari nyeduh teh itu, kalau udah cukup keseduh, pisahkan ampasnya dan air seduhannya. Oh, langsung dipisah ya? Langsung dipisah. Jangan direndam lama-lama. Supaya nggak over ekstraksi ya? Supaya nggak pahit. Iya. Oke, berarti sangat sensitif ya teh itu ya, karena waktu oksidasinya beda aja itu hasilnya jadi beda. Hasilnya beda. Nah, bahkan ada beberapa micro step yang juga sangat sensitif gitu. Misalnya oksidasinya sama-sama 2 jam. Nah, tapi yang satu ditempatkan di suhu yang berbeda, itu outputnya pasti akan berbeda. Pasti beda. Nah, ini udah bisa kita tuang. Warnanya lebih terang ya, lebih terang, agak kemerahan ya. Oksidasinya lebih ringan. Nah, ini masih panas. Sebelum diminum, udah bisa cium aroma ini. Aroma dari sini ya? Ya. Aromanya enak banget, dia kayak bunga. Tapi nggak ada bunga di dalamnya. Oh iya benar. Ini dari Ciwidey. Ini Ciwidey. Dari Bandung.
Teh lokal ya. Teh lokal. Teh lokal. Uh, Apakah dari yang uniknya kita jualan teh ini penyerapannya lebih banyak ke Jepang daripada di Indonesia. banyak luar negeri? Lebih banyak keluar. Wah, Jadi sebenarnya sih Teh Nusantara udah dari 2017, dan dari 2017 kita memang konsisten untuk menjual teh yang kualitas bagus. Iya. Dan sebenarnya kenapa saya buat Teh Nusantara adalah salah satunya alasannya karena waktu itu saya agak cemburu kenapa banyak teh Indonesia dijual keluar. Iya. Nah, waktu itu Iya. lalu saya memupuk idealisme saya untuk jualan teh Indonesia di pasar lokal. Iya. Ya tahun berganti tahun, akhirnya saya tahu alasannya kenapa teh Indonesia tuh lebih banyak dijual keluar. Iya. Karena saya udah ngalamin sendiri. Iya. Jadi per 2024 kita lebih serius dalam mengolah tehnya. Karena terus terang yang saya jual ke Jepang, ke Eropa itu memang harganya lebih tinggi daripada yang biasanya. Karena memang kualitasnya bagus banget tuh. Dan harus konsisten ya. Harus konsisten. Ada orang Jepang yang beli teh kita dan dijual di negara mereka, repeat ordernya lebih tinggi daripada di Indonesia. Nah, jadi kalau dihitung berapa puluh kilo yang kejual ke Jepang dibanding di Indonesia, itu jauh banget. Jauh banget. Mungkin yang masih dibutuhkan di Indonesia tuh edukasi kali ya. Edukasi. Karena kita tahunya lahir apresiasi. Betul, karena kan kita tahunya teh yang penting murah, warnanya merah, gelap gitu, rasanya kuat, sama manis. Iya. Sama manis. Padahal nggak semua teh itu harus merah. Iya. Karena ada beberapa warnanya yang warnanya light gitu. Tapi rasanya manis, enak. Iya. Ini warnanya lebih golden ya. Gold apa copper nih? Agak copper kali. Ini vanilla warnanya. Vanilla. Iya. Iya, aromanya bukan seperti teh biasa. Iya. Oh iya, ada lebih flower ya rasanya. Lebih flower, lebih seperti bunga. Nah, kandungan kafeinnya kalau teh yang seperti ini bagaimana? Kandungan kafein itu rendah. Kandungan kafein teh itu rata-rata lebih rendah. Karena satu, rasio kita nyeduh teh nggak sebanyak kopi. Betul. Rata-rata kita cuma pakai 3 gram per 250 ml teh. Jadi masih ringan sekali. Makanya efeknya masih calming ya, masih calming, relax gitu ya. Ada efek yang berbeda-beda nggak dari macam-macam teh ini? Efek langsung sih beda-beda ya ke orang. Gitu. Tapi kita nyaranin kalau orang yang punya asam lambung itu jangan minum teh hijau dalam keadaannya perut kosong. Maksudnya perutnya jangan kosong. Iya. Gitu. Sisanya bebas. Nah, paling kalau malam banget juga jangan banyak minum teh. Karena teh itu kan diuretik. Iya. Jadi nanti tidurnya jadi nggak nyenyak. Nggak nyenyak karena harus ke kamar mandi terus. Iya. Ini enak banget ini rasanya. Ini teh lokal loh teman-teman. Ini teh lokal. Masya Allah. Nah, kalau sekarang kan yang lagi banyak tren itu ya milk tea lah, milk teaan gitu. Dari berbagai jenis, ada yang matcha latte segala macam gitu, boba, kemudian Thai tea, kemudian sekarang ada yang apa yang lagi ngetren di mall-mall nih, teh yang roasted oolong gitu ya. Nah, kalau Mas Aspia sendiri melihat fenomena ini gimana tentang ramenya, istilahnya kan sudah mulai menyaingi kopi sebenarnya, teh-tehan. Ya kalau untuk entry level bagus, kalau cuma sebatas orang mau nyoba teh. Tapi kita harus tahu, yang kita benar-benar harus tahu apa yang kita makan, apa yang kita minum. Kita harus tahu berapa banyak gulanya, berapa banyak gula yang ada di dalam minuman itu. Mungkin kalau mereka klaim, oh kita pakai gulanya 30 gram. Oke. Tapi ternyata susunya juga dicampur creamer. Di dalam kandungan creamernya udah ada gula. Bayangin kalau misalnya dalam satu porsi minuman kita 300 ml misalnya, kalau gulanya sampai 50 ml kan 50 ml kan luar biasa gitu. Nah, jadi sesuatu yang berlebihan tuh gak bagus. Kalau mau coba ya nggak apa-apa. Cuma mungkin tidak untuk jangka panjang ya. Nah, ya kalau saya pribadi sih kalau ngelihatnya dari sisi bisnis ya bagus-bagus aja begitu. Tapi kalau ngelihat dari sisi tea grader, tea testing, tea tester, sebenarnya kalau kita tahu apa yang kita minum, kita pasti lebih hati-hati. Betul. Nah, dan faktanya
Kalau produk itu sudah cukup enak, Iya. kita nggak perlu nambahin apa-apa udah. Iya, iya. Nah, jadi Makin kalau simple makin bisa dinikmati ya. iya, jadi kayak kopi. Iya. Nah, kita tahu ada kopi Geisha, Iya, ada kopi Ethiopia, ada kopi dari Kolombia, ada varietas kopi namanya Eugene yang harganya sampai puluhan juta. Betul. Itu nggak ada orang bikin kopi aren dari Eugene. Iya, pasti. Karena pasti bikinnya pure kopi sama air aja. Betul. Sama teh pun begitu. Iya. Jadi kalau kualitasnya sudah bagus, kita nggak perlu nambahin apa-apa karena memang tidak perlu ditambahin apa. Justru kita menikmati specialty-nya tadi ya. Purity-nya itu. Menarik ngebahas soal tea tester. Mas Asfia kan juga sering bikin workshop juga nih tentang teh. Biasanya dibahas apa aja? Yang kita bahas tentunya adalah gimana orang bisa apresiasi teh melalui pengetahuan yang didapat. Oke. Nah, jadi saya bisa ngadain workshop yang terdekat nanti tanggal 25 Juli ini di Bogor. Spesial buat yang bulan ini tuh kita akan kupas semua. Oke. Kita akan kupas dari pengolahannya, kita akan kupas dari testingnya, dari gradingnya, sampai nanti gimana nyeduhnya, sampai nanti di workshop itu juga ada tea pairing dan sensory experience. Jadi kita akan kupas teh yang floral itu bagaimana, teh yang fruity itu bagaimana, teh yang ada rasa coklatnya bagaimana. Tapi semua yang kita seduh, semua yang kita sajikan cuma teh aja. Jadi nggak ada teh yang ada coklatnya, nggak ada teh yang ada gulanya, nggak ada teh yang ada rempahnya. Tapi semuanya punya notes, punya flavor yang bermacam-macam seperti itu. Menarik. Nah, kalau dari tea testing itu sendiri biasanya dicari apanya sih? Tergantung. Kalau tujuan testingnya untuk QC, maka nomor satu yang dicari justru defect-nya. Nah, jadi kalau kita pertama dapat teh, kalau untuk QC, maksudnya ini teh masuk atau enggak nih cek kualitas kita, lolos atau enggak ya. Itu yang dicari justru ada defect-nya. Nah, defect itu biasanya apa tuh bentuknya? Terus terang, teh itu kita harus nilai dari 3 aspek. Nah, yang pertama adalah daun kering. Daunnya. Ya. Jadi kalau daun keringnya itu kita harus lihat komposisi daunnya. Kalau yang daun utuh begini gampang kita lihatnya. Kita bisa ngelihat, oh ini daunnya kecil-kecil. Nah, terus ada pucuknya, masih ada pucuk pertamanya. Nah, terus penampakannya juga uniform. Nah, seragam gitu. Nggak ada yang satu lebih besar, satu lebih kecil. Yang mana itu bagus. Jadi yang pertama adalah penampakan daun kering. Dan semuanya di terminologinya. Nah, yang kedua adalah air seduhan. Nah, untuk air seduhan yang kita nilai itu ada 2. Warna sesuai apa enggak sama yang seharusnya, sama rasa juga aroma. Dan ini tentunya harus kita minum. Nah, yang ketiga yang paling unik, nggak dinilai di kopi, itu adalah ampas. Ampasnya. Itu dinilai juga ya? Dinilai juga. Jadi di teh itu kita juga harus nilai ampasnya. Dan ampas tuh nggak bisa bohong. Iya. Jadi kalau teh itu bagus, pasti ampasnya bagus. Nah, di sini kita lihat ampasnya masih kehijauan. Betul. Jadi kayak daun yang direbus aja. Kayak daun yang direbus aja. Nggak ada yang satu lebih gosong dibanding yang lain. Iya, betul. Aromanya juga aroma teh gitu. Nggak gosong, nggak ada aroma selain teh begitu. Nah, jadi kalau testing itu yang kita lakukan. Jadi dilihat dari daun keringnya, air seduhannya, sama ampasnya. Nah, ada lagi testing untuk QC ngebandingin batch. Jadi misalnya kita bikin Basun dan Beauty, batch sekarang, kita mau tahu tehnya ini udah cukup oke atau enggak. Biasanya kita nyimpan file dari batch sebelumnya. Jadi kita seduh dengan standar yang sama, kita bandingin sama enggak, konsisten enggak ya batch antar batch ini ya. Berarti QC kita bisa menentukan kualitas itu terlihat dari fisiknya, kemudian dari aroma dan rasa ya. Iya. Orang awam bisa ngelakuin itu, bisa mudah. Kalau punya teh di rumah, ambil aja piring putih, buka, lihat penampakan daun keringnya. Banyak daunnya atau banyak batangnya atau bubuk. Dengan catatan ya tehnya teh yang benar. Kalau kita beli tehnya ya
teh yang banyak berada di pasaran ya kan sudah pasti bentuknya kayak tadi ya Kayak udah hampir kayak serbuk gitu. Kita hampir udah serbuk. susah diidentifikasi tuh mana yang daun, mana yang ranting gitu ya. Dan kebanyakan bukan daun. Betul. Kebanyakan batang. Batang ya, batang yang masuk ya. Berarti sisa-sisaan panen lah jadinya. Sisa-sisaan panen, buat nambah-nambahin berat udah. Betul. Berarti kan salah satu tujuan utamanya juga Mas Hasbia dengan Teh Nusantara ini mengedukasi masyarakat juga terkait teh gitu ya, supaya tahu mana yang beneran teh yang kita minum tuh mana yang beneran teh, mana yang sebenarnya bukan gitu. Kalau berdasarkan budaya nih, kalau Indonesia kan kita taunya ngeteh yang gitu aja gitu. Paling di Jawa kita taunya ada teh poci. Gitu. Kemudian ya ngeteh ya sekedar kalau ada tamu bikin teh gitulah gitu. Sementara kan di negara-negara lain kita lihat banyak seremonial lah teh itu di Inggris, di China, di Jepang gitu. Nah itu dipelajari juga nggak sih, Mas Sapia? Ya kita pelajari dan sebenarnya Indonesia punya juga. Punya. Saya baru tahu. Dan karena Indonesia itu diverse sekali kita ada banyak pulau besar dan ada belasan ribu pulau kalau dilihat keseluruhan kita ada banyak sekali suku. Ada banyak suku yang punya etiket sendiri. Oh iya. Misalnya kayak teman-teman di Sumatera Barat itu punya teh talua. Jadi teh betul. yang diseduh dengan telur yang dikocok ya. Dicampur dengan telurnya tuh mentah. Betul. Tapi karena ketemu teh, telurnya bisa jadi setengah matang. Iya. Gitu. Kemudian di Jawa Barat ada budaya teh namanya nyanet. Kemudian di Jogja juga ada, Solo dengan teh pocinya. Gitu. Jadi sebenarnya Indonesia juga punya budaya ngeteh juga ya. Cuma karena kita diverse, budayanya tuh nggak satu. Iya. Nah ini perlu kita kembangkan juga nih, Sobat Otka. Jadi supaya nggak kalah nih budaya teh Indonesia dari budaya teh luar negeri. Kalau kita tahu kan di film-film kungfu tuh, nuang teh gitu. Terus kalau di film-film British, afternoon tea gitu ya, sambil makan cemilan-cemilan kecil gitu ya. Betul. Nah itu ada perbedaan jenis teh nggak untuk teh-teh yang dipakai di seremonial kayak di China atau di Jepang gitu? Ya, kalau di China biasanya mereka pakai oolong. Kalau di Jepang biasanya pakai sencha, buat senchado, ada lagi pakai matcha kalau senchado, kalau seremonial. Kalau di Inggris biasanya pakai teh hitam yang dicampur sama susu. Di India juga begitu, di Tibet, Maroko juga gitu. Iya. Kebanyakan teh hitam. Kebanyakan teh hitam ya. Dan teh hitam itu adalah teh yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Iya, teh yang biasa kita konsumsi hari-harian ya. Iya. Karena banyak negara dengan banyak budaya dan kebetulan cocoknya dengan teh hitam. Jadi ada orang yang suka minum pakai gula, cocoknya dengan teh hitam. Ada orang yang suka minum pakai susu, cocoknya dengan teh hitam. Ada yang diminum tawar pun cocoknya teh hitam. Seperti itu. Dan teh hitam itu lebih versatile. Bisa panas, bisa dingin, bisa tawar, dan bisa dicampur dengan bahan lain juga. Betul. Gitu. Atau kayak di India dengan rempah-rempah gitu. Kalau teh hijau kurang cocok. Nggak cocok ya. Kalau teh hijau diketemuin sama kapulaga, sama cengkeh dan lain-lain, kalah teh hijaunya. Hilang ya rasanya. Teh hitam yang bisa ngikat itu. Nah kalau teh-teh yang bisa kita bilang teh premium lah, specialty tea gitu. Nah ini shelf life-nya berapa lama, Ustaz? Mas Hasbia? Biasanya kalau dari awal produksi kita kasih tahu ini batch kapan. Shelf life-nya 2 tahun. Bisa 2 tahun? 2 tahun. Jadi lebih awet dari kopi yang sudah di roasting. Iya betul. Karena kalau kopi kan kalau udah kelamaan rasanya udah hilang tuh, aromanya juga udah hilang ya. Teh dengan penyimpanan yang baik, selama tidak terkena sinar matahari langsung, packagingnya tidak terbuka, tidak berdekatan dengan benda-benda yang berbau tajam, dia akan tahan lebih lama. Bisa tahan lebih lama. Salah satu yang lagi rame-rame juga nih, sebenarnya ya beberapa tahun terakhir lah, teh matcha. Matcha ini kan unik ya, warnanya hijau, sangat vibrant lah warnanya, hijau gitu. Yang dijual tuh serbuk halus. Itu prosesnya gimana sih sampai bisa dapat matcha ini? Jadi yang pertama matcha itu sebelum panen, kebunnya itu ditutupin pakai paranet udah. Bahkan kalau intensitas mataharinya tinggi, ditutupinnya bahkan pakai tatami. Yang tikar dari bambu. Biasanya tuh 2-3 minggu. Tujuannya? Supaya warnanya lebih hijau. Tapi itu juga memang dari kultivar tertentu ya. Beda kultivar, beda warna, beda daerah penanaman juga beda warna. Cuma yang saya tahu sebelum dipanen, teh yang untuk dibikin jadi matcha ini di shading dulu. Ya, kemudian seperti biasa tentu pucuknya dipetik,
Dan di Jepang itu setelah dipetik di angin-anginan sebentar, kemudian dikukus, kemudian proses selanjutnya itu digiling, dihalusin sampai jadi daun, kemudian baru dikeringkan. Nah, itu setelah dikeringkan namanya tencha. Setelah dikeringkan, baru digerus halus pakai batu sampai jadi bubuk. Nah, baru buat sortasinya di shifting, diayak sampai yang dapat benar-benar halusnya. Sampai dapat yang halusnya, dan supaya gampang ngaduknya. Nah, tentu yang dipilih itu yang paling uniform. Nah, karena kalau ada satu yang lebih besar atau yang lebih kecil, nggak akan halus ya. Mungkin nggak sih di Indonesia punya produk matcha sendiri? Kan kalau cara pengolahannya kan kita udah tahu dia ada standar sendiri gitu. Nah, kalau di Indonesia ada perkebunan yang pengen produksi sendiri misalnya. Memungkinkan karena uniknya Jepang itu visioner sekali udah. Nah, saya 2017 ketemu presiden direktur dari salah satu brand teh besar di Jepang, dan saya tanya waktu itu, Mister, apakah matcha itu harus datang dari Jepang? Beliau bilang tidak. Matcha itu the way kita produksi. Bukan tanaman, bukan dipatenkan buat di Jepang. Karena faktanya dari tahun 2017 saja saya udah lihat matcha dari Vietnam. Udah ada matcha dari Vietnam. 2017. Udah ngelihat matcha dari China juga. Gitu. Apakah memungkinkan dibuat selain di Jepang? Mungkin. Nah, karena Jepang tidak melegalkan. Jepang nggak bikin haki untuk matcha itu cuma datang dari Jepang. Gitu. Jadi selama prosesnya sama, bisa dibilang matcha. Cuma memang belum tentu bisa menyamai kualitas. Pasti. Tapi disitulah bagi para tester dan tea grader, disitulah seni blending udah. Mungkin untuk tujuan tertentu, untuk tujuan mass production, nggak sanggup kalau semuanya harus dari Jepang. Pasti. Karena area penanaman mereka dikit. Betul. Dan kita harus tahu Jepang itu tidak termasuk dari 10 negara penghasil teh terbesar di dunia. Oh, nggak termasuk ya? Tidak termasuk. Yang terbesar tuh apa aja? Yang pertama China, yang kedua India, kemudian Kenya, Sri Lanka, Vietnam, Turki, ketujuh Indonesia. Indonesia masih masuk ya? Masih masuk. Ke-8 itu kalau tidak salah Malawi, saya lupa ke-9 ke 10-nya itu. Yang jelas Jepang tidak termasuk. Nah, karena kalau dilihat secara geografis, luas daratan mereka aja itu tidak besar. Betul. Dan teh itu nggak bisa tumbuh di semua dataran. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih, dari pengalaman Mas Hasbia, dari melihat kondisi perkebunan, kemudian pabrik, dan juga orang-orang penggiat tehnya lah, kira-kira bisa sebesar apa sih industri teh kita? Kalau di luar dari yang sudah berjalan ya, kalau yang sudah berjalan teh yang ada di pasaran ya udahlah gitu. Cuman kalau untuk teh yang specialty nih, teh yang premium, yang the real tehnya lah gitu yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Kalau pertanyaannya bisa sebesar apa, itu tergantung. Tergantung dari bagaimana penyerapan. Karena saya percaya semuanya tergantung bagaimana demand. Jadi supply bisa tercipta kalau demand-nya tinggi. Betul. Makanya kita berkesimpulan untuk mengedukasi orang yang mau diedukasi, agar mereka tahu teh yang bagus itu bagaimana, agar mereka tahu teh yang biasa diminum sekarang itu bagaimana. Kalau sudah bisa ngebedain, itu sebenarnya terserah sebenarnya. Kalau memang mau nurusin yang teh biasa ya udah. Tapi kalau mau level up, barangnya ada. Dan tidak seperti dulu. Betul. Kalau dulu awal kita bikin teh Nusantara, teh premium itu agak susah didapat. Susah didapat. Kalau sekarang sudah banyak. Apalagi sekarang sudah zamannya marketplace. Betul. Zamannya sosial media, informasi itu gampang gitu, buat kesebar ke banyak orang. Gitu. Jadi bisa lebih besar, dan saya yakin akan lebih besar kalau demand-nya tinggi. Tapi yang harus jadi warning adalah jangan-jangan industri teh kita besar dan makin besar, demand-nya bukan dari Indonesia. Nah, itu dia tuh. Justru dari luar negeri. Dan itu akan sangat memungkinkan. Dan separuh sudah terjadi. Betul. Kalau begitu kenyataannya, apa bedanya kita dengan 350 tahun yang dulu? Sama aja. Barang premiumnya dikirim ke luar negeri. Sampahnya sisa-sisanya di kita. Cuma bedanya, kalau dulu kita nggak punya pilihan. Betul. Nah, kita cuma bisa diam.
kalau ngelawan dikit di Iya. kayak senjata begitu. Kalau sekarang kita punya pilihan. Betul. Kita udah nggak lagi terjajah secara fisik. Iya. Kita tahu di mana bisa dapat teh premium. Iya. Mungkin yang belum tahu bisa dicari tahu Benar. gitu ya. Ada iklannya dan lain-lain. Semuanya tergantung ke kita. Betul. Pilihannya ada di kita. Ya, enaknya kita hidup di zaman sekarang alhamdulillah ya, kalau ya kepikiran apa aja bisa dicari gitu. Kepikiran apa aja bisa Iya. dicari dan langsung. Langsung. Dan bahkan setelah itu algoritma handphone kita nyimpan. Iya, betul. Nanti dia akan kasih rekomendasi Rekomendasinya lagi. langsung masuk tuh. Langsung masuk. Bahkan sekarang kepikiran aja udah masuk tuh Ya, kalau algoritma. itu luar biasa. Baru juga ngobrol-ngobrol gitu, kayaknya butuh sepatu lari nih, muncul sepatu lari semua muncul. muncul. Itu saya belum kepikir secara logika ya. Betul. Nah, jadi teman-teman ya mulai sering-sering bicara masalah teh supaya muncul tuh teh-teh premium yang dari Indonesia gitu. Jadi kita kalau bicara mahal, yang pasti nggak akan semahal teh impor ya Ustaz ya. Iya. Kalau teh premium yang asalnya dari Indonesia gitu ya. Pertama jalur dengan kualitas yang sama ya. Betul. Nah, jadi teh premium yang daun utuh lokal dengan teh impor yang daunnya utuh juga. Iya. Besar kemungkinan yang lokal lebih terjangkau pasti. Tapi yang saya berani pastikan yang lokal lebih fresh daripada impor. Lebih fresh karena jalur distribusinya lebih pendek. Iya, pendek. Dan bisa jadi dekat dari tempat kita sendiri. Bisa gitu jadi. Bisa jadi. Tiba-tiba ternyata ini bisa digoseng loh gitu. Betul. Dekatnya. Nah, kalau teh Nusantara sendiri ada berapa varian? Ada banyak sekali, udah ada 20 lebih. 20-an. Ada 20. Dan itu selalu ada atau musiman atau gimana? Ada beberapa yang existing, yang selalu ada. Iya. Ada beberapa yang memang limited gitu. Jadi yang memang nggak bisa kita terusin. Misalnya karena nggak memungkinkan lagi musimnya dan lain-lain, kita close. Tapi mayoritas dari 20 itu selalu ada. Ketika ada ya. Iya. Ada waktu-waktu tertentu nggak jenis-jenis tertentu yang limited banget gitu? Sementara kalau sekarang karena supply-nya relatif stabil, existing varian itu ada terus. Paling yang bisa bikin keberadaan teh itu jadi nggak ada kalau emang demand-nya lagi tinggi untuk ini sehingga yang lain nggak kebagian. Oke. Nggak kebagian untuk diproduksi jenis ini gitu ya. Nah, kalau di kopi kan ada beberapa varian tuh memang yang super premiumnya lah, ya kayak kopi luwak atau kayak geisha kan juga cukup mahal gitu. Kalau di teh sendiri apa ya yang dianggap varian premiumnya paling atas lah gitu, paling puncak? Kalau sebenarnya kalau di Indonesia yang paling premium itu teh putih. Teh putih, ya. Jadi teh putih itu kebetulan hari ini kita nggak bawa sih, tapi nanti kita bisa buat foto ya. Teh putih itu diambil dari pucuk yang paling atas sudah. Nah, pucuk teh yang paling atas yang belum kebuka. Nah, yang masih kuncup, yang masih kuncup. Nah, itu antioksidannya paling tinggi, anti-agingnya juga paling tinggi, bagus buat kulit, memang favorit ibu-ibu, buat awet muda. Dan itu ada penelitian ilmiahnya. Nah, rasanya juga paling light, paling floral, paling wangi. Nah, kenapa jadi mahal? Karena ini mungkin penonton podcast harus tahu ya. Untuk dapat 1 kg teh kering, itu perlu 5 kg pucuk basah minimal. 1/5 ya? 1/5 penyusutannya. Nah, teh putih juga begitu. Tapi karena bahan bakunya beda. Untuk dapat jadi gini, dari kebun dengan luasan 1 hektar, alias 10.000 meter persegi, itu cuma bisa didapat 7-8 kg pucuk basah. Jadi 1 hektar, 10.000 meter persegi. Untuk dapat pucuknya itu Untuk dapat pucuknya cuma dapat 8 kilo. Jadi kalau dikiringin cuma dapat sekilo lebih. Itu 1 hektar. Dan metiknya pasti pakai tangan. Harus pakai tangan. Pasti. Karena nggak mungkin nggak pakai tangan. Kenapa? Karena teh putih itu diambil dari pucuk yang paling atas. Cara metiknya juga harus benar. Karena kalau metiknya salah, daunnya itu luka, dia hasilnya keringnya itu nanti nggak jadi silver, malahan jadi hitam. Padahal yang kita inginkan silver needle. Jadi dia bentuknya seperti jarum, warnanya keabu-abuan udah. Makanya metiknya juga harus hati-hati. Berarti pertama dari pucuknya sendiri sudah sedikit jumlahnya. Cara ngambilnya juga hati-hati. Ketika disortir pun nanti akan kelihatan tuh ya, mana yang jadi putih, mana yang jadi silver itu, mana yang menghitam gitu kan. Belum lagi kita ngomong kalau kita mau dapat yang uniform. Benar. Yang panjangnya sama, bentuknya sama gitu ya. Bentuknya sama, yang ukurannya sama. Kenapa? Karena kalau kita mau ekstraksinya even, tentu bahan bakunya juga harus even juga. Kalau ada satu yang lebih kecil daripada yang lain,
Yang itu belum ke ekstrak, yang lain udah. Jadi dari 1 hektar lahan paling dapat 1 kiloan lebih ya. 1 kiloan lebih. Dan nyampe 2 kilo. Dan tidak semua kultivar atau tidak semua pohon teh Indonesia bisa dibikin silver tidak. Oke. Ketika keringnya nggak silver jadinya ya. Ketika keringnya nggak silver. Yang paling rumit itu sebenarnya karena kita juga bikin, kita juga jadi konsultan untuk pembuatan itu di kebun organik di Cigombong. Yang paling sulit itu adalah proses pengeringannya. Kenapa tuh? Karena kita prosesnya dengan matahari di dalam greenhouse. Oke. Terlalu panas, terlalu cepat kering, jadi nggak optimal. Oke. Kalau ada hujan jadi lembab, pasti gagal. Jadi sangat sensitif ya? Sangat sensitif. Makanya nggak banyak yang mau bermain di area situ ya? Nggak banyak ya. Mungkin ada jalan pintas dan saya tahu pakai oven. Tapi outputnya beda. Pasti. Outputnya beda. Yang kering dengan matahari dan kering dengan oven itu beda. Cara ngebedainnya gampang, tapi perlu waktu. Kalau pertama beli, kita relatif nggak bisa ngetahuin yang mana pakai matahari, mana pakai oven. Semuanya tergantung kejujuran penjualnya. Kalau penjualnya tahu yang dia jual, tapi semuanya akan terlihat kalau habis kita beli, kita simpan dulu. Kita simpan seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan. Kalau yang dijemur dengan matahari, karena dia nggak prematur keringnya, dia lebih lama aromanya, lebih awet. Tapi kalau yang dikeringin pakai oven, itu paling 2 minggu, 3 minggu, baunya, aromanya udah hilang. Karena dia prematur, dipaksa untuk kering lebih cepat. Iya. Berarti ini jadi salah satu kebanggaan kita juga ya sebenarnya, kalau Indonesia tuh punya varian tehnya bermacam-macam, kemudian ya hasil yang kualitasnya bagus dan hasil yang dihasilkan ya bisa sepremium itu gitu. Cuma sayangnya masih banyak yang memang harus dikirim ke luar negeri. Padahal di dekat kita ada. Saya percaya ini bukan semata-mata demand. Betul. Tapi karena orang belum tahu aja. Betul. Kalau udah tahu, harusnya bisa habis di Indonesia. Seharusnya justru habis di Indonesia ya. Karena kita 280 juta penduduk. Betul. Sayang kalau kita cuma minum teh ya sekedar minum teh karena habis makan pecel lele gitu kan. Untuk ngilangin aroma lele di mulut, minumnya teh gitu. Padahal dan yang harus sahabat Otka tahu, kita adalah satu-satunya produsen teh terbesar di dunia yang minum tehnya paling sedikit. Indonesia paling sedikit minum tehnya. Di antara negara produsen lain, China, India, Kenya, Sri Lanka, mereka produsen, mereka minum tehnya banyak. Mereka juga minum teh banyak. Kita produsen, kita minum tehnya paling sedikit. Padahal harusnya kita bisa jadi yang terbesar sebenarnya kalau kita lihat dari populasi ya. Benar. Ya karena kita tehnya sekedar minum kalau jajan di luar aja kayaknya. Kalau ke restoran, kafe yang paling gampang udah pesannya es teh gitu. Sementara kalau di negara lain dijadikan kebiasaan ya, dijadikan tradisi harian, dijadikan budaya. Padahal kita sendiri sebenarnya sudah ada ya. Yang jadi bagian dari tradisi ya. Oke, menarik. Nah, terakhir nih Mas Haspia, harapan apa yang diinginkan nih terkait tentang dunia teh dan juga tentang berkaitan dengan teh Nusantara? Cita-cita besarnya apa sih sebenarnya? Dari dulu sebenarnya cita-citanya cuma satu dan selalu itu. Saya berharap dan saya mencita-citakan semakin banyak orang Indonesia yang apresiasi produknya sendiri, itu saja. Iya, betul. Dan saya yakin makin tinggi apresiasi kita, dan saya yakin makin tinggi pemahaman kita terhadap produk, makin tinggi apresiasi kita. Itulah mengapa saya suka edukasi orang untuk tahu teh yang bagus itu bagaimana. Jadi cita-citanya cuma itu udah. Luar biasa. Ya, yang penting dengan kita sudah tahu, otomatis penasaran. Pasti penasaran kan? Karena saya aja penasaran nih. Berarti dari ini tadi namanya tadi Pasundan Beauty. Ini aja udah seenak ini gitu. Aromanya beda. Ternyata teh itu nggak kayak es teh yang biasa kita minum gitu. Jadi lebih kaya rasanya. Ini aja kita udah penasaran nih. Ya, mudah-mudahan sobat Otka semua juga semakin penasaran, pengen cari tahu dan akhirnya nyobain dan menjadi kebiasaan gitu. Minum teh yang kualitasnya memang sesuai dengan peruntukannya gitu. Teh yang premium, teh yang bagus, sehingga mendapatkan manfaat juga untuk diri sendiri. Dan pastinya manfaat untuk perkebunan dan para petani juga. Karena kalau kita minum teh yang mass production, biasanya yang mahal itu bukan kos produksinya, tapi yang mahal itu biaya marketingnya, iklannya dan lain-lain. Sehingga petaninya nggak kebagian apa-apa udah. Beda kalau yang teh premium. Kalau teh premium memang ya modal terbesarnya di tehnya terbesarnya di tehnya. Gitu. Harga
pucuknya juga beda Betul. gitu, proses pengolahannya juga beda Betul. gitu. Dan karena nggak bisa banyak, maksudnya nggak sebanyak yang bubuk, makanya bisa bagus. Betul. Tuh. Lebih di care lah gitu. Lebih di care for lebih, gitu. Mulai dari perawatan di panennya, kebunnya. perawatan kebunnya, sampai jadi teh yang sudah diseduh yang ada di meja kita. Iya. Ya, terima kasih banyak Mas Hasbia. Iya, Saya suka sama-sama, keceplosan dari tadi manggil Ustadz karena beliau memang Ustadz saya juga. Beliau guru saya juga. Nah, insya Allah semoga menjadi manfaat edukasinya terhadap masyarakat. Semoga semakin banyak yang mencintai teh lokal, terutama teh-teh premium. Jangan sampai teh premium kita dibawa kabur terus ke luar negeri. Iya, benar. Ya, harusnya kita yang menikmati teh premium ini karena ada di sekitar kita kok gitu. Dekat dari kita. Dekat dari kita. Dan bisa didapatkan ya macam-macam di sosial media sudah banyak yang jual di marketplace juga sudah ada. Tinggal teman-teman harus rajin nyari dan ya rasa penasarannya harus dipupuk terus gitu. Iya. Dan yang terakhir pesan dari kami adalah seperti Mas Hasbia yang sudah membuka marketnya ke market global, bahkan penjualan tehnya sudah sampai ke Jepang dan kemana lagi tadi? Ke Eropa juga, sampai ke Jepang dan Eropa. Nah, kamu juga bisa mengembangkan karir, mengembangkan sayap, menjadi pemain global dengan cara pertama kuasai bidang-bidang keilmuan yang memang menjadi minat, kemudian kuasai bahasanya. Karena bahasa adalah jembatan yang bisa menyambungkan antara skill kita dengan market yang ada di luar gitu. Karena sayang, keilmuan, produk yang bagus yang kita punya ketika tidak tersampaikan secara global, maka ya susah untuk berkembang. Namun dengan cara komunikasi yang baik, kemudian penguasaan bahasa asing, nah ini akan bisa membuka peluang bagi kita berkarir secara global. Gak harus kerja di luar negeri, bahkan kerja di dalam negeri pun bisa punya klien dari luar negeri. Contohnya Mas Hasbia dan beberapa tamu-tamu kita yang sudah datang ke sini. Sobat Oka, terima kasih banyak sudah menonton. Subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman, ke kerabat semua. Semoga informasi yang kita bagikan bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih.